Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kelompok kami akan menampilkan hasil analisa studi kelayakan bisnis yang sudah kelompok kami lakukan. Nah, di sini bisnis yang kami pilih adalah DAX Collective, yaitu a cooperative and multidisciplinary service enterprise atau sebuah bisnis yang menyediakan berbagai jasa di bidang kreatif. Ini merupakan nama-nama anggota kelompok kami, terdiri atas saya sendiri, Hansha, lalu ada Aurelio Fadel, ada Denisa Arba, Abraham James, dan yang terakhir ada Revaniel Ezra. Nah, jadi apa sih DAX Collective itu? Pada tanggal 17 Agustus tahun 2017, Kelvin bersama 9 sahabat SMP-nya memutuskan untuk membuat suatu wadah kreatif yang kemudian ia beri nama DAX Kreatif. Melihat belum banyaknya wadah kreatif di daerah asal para pendiri, yaitu di daerah Tangerang, DAX Kreatif muncul menawarkan jasa-jasa di bidang entertain dan bidang kreatif seperti I.O. dan juga vendor. Namun seiring berjalannya waktu, mereka sadar bahwa kemampuan mereka tidak hanya terbatas pada itu-itu saja, dan mereka tidak ingin membatasi skup jasa yang mereka tawarkan. Sehingga diputuskan DAX Kreatif berganti nama menjadi DAX Kolektif, yang berarti DAX Kolektif ini berisikan individu-individu yang memiliki skills dan bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. DAX Kolektif ini memberikan berbagai jenis jasa di bidang kreatif seperti misalnya event planning, vendor, desain visual, videografi, dan masih banyak jasa-jasa kreatif dan entertain lainnya. Yang juga unik dari DAX Kolektif ini teman-teman adalah mereka ini tidak membatasi skup jasa yang mereka berikan. Jadi mereka nggak cuma soal I.O., mereka bukan cuma event planner, tapi mereka bisa mengerjakan kayak hampir semua jasa-jasa kreatif gitu. Sehingga bisa dibilang mereka ini memiliki moto, yaitu yang sering kita dengar, palu gada atau apa yang lo mau gue ada. Nah, ini yang membuat DAX Kolektif berbeda dengan I.O. lainnya, agensi lainnya, atau wadah-wadah kreatif lainnya. Jika ingin menghubungi DAX Kolektif untuk menanyakan perihal jasa yang mereka berikan, klien dapat menghubungi beberapa social media yang dimiliki oleh DAX Kolektif, mulai dari Instagram, email, hingga website. Ini merupakan profil singkat dari narasumber kami. Jadi narasumber kami ini bernama Kak Kelvin Aditya Pratama. Ia merupakan mahasiswa tingkat akhir di Universitas Padjadjaran Jatinangor, Jawa Barat. Lalu jabatannya di DAX Kolektif adalah sebagai Head of DAX Kolektif. Lalu ini merupakan pengalaman organisasi dan pengalaman kepanitiaannya. Kak Kelvin ini adalah mahasiswa yang cukup aktif di BEM Fakultas Hukum Unpad dan jabatan terakhirnya di BEM FH Unpad ini sebagai ketua BEM pada tahun 2019. Jadi sebenarnya apa sih kegiatan atau apa yang dilakukan oleh DAX Kolektif ini? Nah, karena ini merupakan suatu wadah bisnis, jadi yang pasti mereka tuh fokusnya untuk funding profit atau mencari keuntungan. Nah, untuk mencapai tujuan itu pasti tim berkewajiban untuk memasarkan dan mencari market yang sesuai dengan apa yang bisa mereka kerjakan. Kegiatannya itu yang paling utama tuh ada dua. Yang pertama itu kegiatan project, yang berarti setiap kerjaan atau bisa dibilang event yang dilakukan untuk raising fund. Ini adalah beberapa contoh project-project yang pernah dikerjakan oleh DAX. Ada Inherent Vice. Di sini DAX Kolektif bekerja sama dengan Foundry sebagai visual producer. Ada Semanitra Cup, ada Nitra Fest, ada Frost Fest 2K17, Unison Street Market X DAX Kreatif, dan masih banyak lainnya. Nah, ini kita bisa lihat beberapa contoh after movie dari event-event DAX Kolektif. Kedua, selain mereka mengerjakan project atau mengerjakan event adalah kegiatan fungsional, yaitu segala kegiatan terkait memasarkan diri atau promosi dan marketing, kemudian menjemput bola klien, membuat konten sosial media, dan lain-lain. Untuk menilai
Apakah suatu bisnis itu layak atau tidak untuk dijalankan? Di sini kita harus melihat dari beberapa aspek. Yang pertama adalah aspek pasar dan pemasaran, yang kedua adalah aspek manajemen dan sumber daya manusia, yang ketiga adalah aspek operasi, yang keempat adalah aspek keuangan. Nah, di sini saya akan membahas mengenai aspek pasar dan pemasaran. Yang menjadi tolak ukur saya untuk melihat apakah dari sisi aspek dan pemasaran ini layak, saya akan menggunakan dua tolak ukur atau dua penilai. Yang pertama adalah kehadiran dari aktivitas segmenting, targeting, dan juga positioning di dalam aktivitas usaha DEX kolektif. Dan juga yang kedua adalah kehadiran dari marketing mix strategy. Untuk menilai apakah usaha yang dilakukan oleh DEX kolektif ini layak atau tidak untuk dijalankan dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, kami menggunakan tolak ukur yang pertama, yaitu hadir atau tidaknya aktivitas segmenting, targeting, dan market positioning. Berdasarkan interview yang telah kami lakukan bersama dengan Head of DEX Collective, Kelvin Aditya, target pasar dari DEX ini memang terbuka untuk semua kalangan. Tetapi, DEX juga melihat peluang yang tersedia, sehingga dinamis mengikuti situasi yang memilih segmen dan juga target pasarnya, DEX ini mengarahkan kepada strategi multiple segment specialization. Di mana menurut Kotler dan Keller, arti dari strategi multiple segment specialization ini adalah strategi yang digunakan oleh perusahaan dalam memilih beberapa segmen yang memungkinkan, menarik, dan patut untuk dilayani. Nah, hal ini berarti dalam memilih target pasarnya, DEX ini tidak hanya berfokus diri kepada satu segmen saja. Seperti contohnya, di sini saya sudah membagi segmentasi usahanya DEX berdasarkan dari sisi geografis dan juga demografisnya. Nah, kalau kita lihat dari sisi geografis, memang awalnya DEX ini berdiri dari kota Tangerang, base dari anggota DEX juga dari kota Tangerang, sehingga mostly konsumennya DEX berdomisili di daerah Tangerang. Tetapi hal ini nggak menutup kemungkinan DEX untuk melayani pasarnya yang berada di luar daerah Tangerang. Seperti contohnya ketika DEX melayani konsumennya di daerah Pandeglang untuk menghandle project Unison Market. Nah, hal ini membuktikan bahwa DEX ini nggak menutup kemungkinan kepada satu segmen saja, contohnya segmen di kota Tangerang. Selanjutnya kita bisa lihat juga nih, kalau dari sisi demografis, DEX juga nggak menutup kemungkinan untuk di jenjang usia tertentu aja atau di jenjang pendidikan tertentu. Seperti contohnya ketika memang sedang musim event pensi SMP atau SMA, nah maka DEX akan memfokuskan targetnya ke jenjang usia sekolah SMP atau SMA. Nah, tapi nggak menutup kemungkinan kalau misalnya memang lagi musimnya event anak kuliahan, nah DEX akan mengganti fokusnya kepada jenjang usia kuliah atau jenjang usia mahasiswa. Jika dilihat dari sisi market positioning, DEX menanamkan pada konsumennya atas nilai fungsional. Fungsional di sini berarti DEX menekankan nilai kegunaan atas jasa yang ditawarkannya. Bagaimana dijelaskan di dalam interviewnya, DEX saat ini menekankan ke pasarnya kalau kehadiran planner dan pihak lain terkait di bidang entertainment itu penting. Selain dari sisi agar acara dapat menjadi lebih besar dan menarik, dan juga agar lebih efisien bagi konsumen dalam menggunakan dana acaranya. Tolak ukur kedua yang menjadi acuan kami dalam menilai apakah usaha yang dilakukan oleh DEX kolektif ini layak atau tidak untuk dijalankan adalah kehadiran marketing mix strategi di dalam aktivitas usaha dari DEX kolektif. Nah, di sini kita akan mengetahui dan menilai apakah DEX sudah memasukkan unsur-unsur dari strategi produk, kemudian strategi harga, strategi promosi, tempat atau lokasi, orang atau people, proses, dan physical evidence. Yang satu persatunya nanti akan kami jelaskan lebih lanjut di slide berikutnya. Nah, di slide sebelumnya kita membahas mengenai strategi produk, di mana di situ tertera video mengenai DEX kolektif, kemudian logo dari DEX kolektif, dan juga arti dari DEX kolektif itu sendiri. Artinya dari sisi strategi produk memang sudah ada strategi logo, penentuan merek, dan segala macamnya. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam strategi pricing dan juga promotions.
Nah, dalam menentukan harganya, sebelumnya kita harus mengetahui dulu nih, apa tujuan dalam penentuan harga. Untuk DEX kolektif sendiri, tujuan dalam penentuan harganya adalah profit atau untung. Sebagaimana dijelaskan dalam interviewnya bahwa target dari DEX memang selalu untung untuk nantinya bisa diputar kembali untuk project yang lain, untuk project selanjutnya dan untuk operasional DEX sehari-hari. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan metode penetapan harga yang dilakukan oleh DEX? Berdasarkan analisa kami, DEX kolektif ini dalam menentukan harganya cenderung mengarah pada sistem markup pricing. Kenapa? Karena perhitungan harganya ini didasarkan pada cost yang dikeluarkan ditambah dengan markup atau persentase keuntungan yang ingin diraih. Nah, walaupun memang tidak secara eksplisit dikatakan berapa markup yang diinginkan oleh DEX, baik itu dalam bentuk persen maupun dalam bentuk rupiah, namun di dalam interviewnya pihak DEX mengatakan bahwa 20% dari pendapatan nantinya akan masuk ke dalam kas DEX dan 20% inilah yang menjadi keuntungan dari organisasi atau keuntungan dari. Selanjutnya, bagaimana dengan sistem promotionsnya? Nah, untuk sistem promotionsnya, DEX ini memang masih melakukan promosi melalui konten di social media. Dan juga strategi yang dilaksanakan oleh DEX yaitu adalah strategi personal selling atau strategi jemput bola, di mana DEX ini menawarkan secara langsung kepada pasar potensialnya untuk menggunakan jasanya. Nah, kenapa DEX ini menggunakan sistem personal selling atau strategi jemput bola? Yang pertama alasannya karena DEX ini terbilang baru. Mereka baru berdiri di tahun 2017 dan masih dalam proses introduction ya, masih dalam proses perkenalan. Sehingga mereka memang butuh orang-orang untuk tahu nih terlebih dahulu apa sih jasa yang ditawarkan oleh DEX, bagaimana sih kinerja dari DEX, sehingga memang perlu adanya strategi jemput bola ini untuk menawarkan terlebih dahulu, memperkenalkan terlebih dahulu kepada konsumennya. Dan faktor yang kedua adalah memang lini bisnis yang dijalankan oleh DEX yaitu adalah entertainment yang bergerak di bidang planner, kemudian di bidang desain, fotografi, dan segala macamnya. Ini bukan merupakan kebutuhan dasar atau kebutuhan pokok dari masyarakat. Bagaimana marketing mix strategi jika dilihat dari strategi lokasi? Menurut analisis kami, sebenarnya sifat dari usaha yang dilakukan oleh DEX adalah usaha yang dapat dilakukan di mana saja atau fleksibel. Nah, fleksibel di sini ketika menyangkut kegiatan planning atau brainstorming internal yang sudah saya sebutkan tadi, kemudian pembuatan desain, artinya tidak memerlukan tempat khusus untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan ini. Nah, oleh karenanya, strategi lokasi ini kami fokuskan kepada kenapa DEX memilih Tangerang sebagai base usaha dari DEX itu sendiri. Nah, adapun alasan kenapa Tangerang dipilih sebagai base usaha, yang pertama adalah karena memang anggota dari DEX itu berasal dari Tangerang. Dan yang kedua adalah peluang pasar yang belum terlayani. Yang ketiga, belum terlalu banyak kompetitor terkait wadah jasa Kesimpulannya, DEX telah memasukkan unsur-unsur segmenting, targeting, market positioning, dan juga marketing mix strategy dalam menjalankan kegiatan usahanya. Sehingga dilihat dari aspek pasar dan pemasaran, usaha ini layak untuk dijalankan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang sumber daya manusia dari DEX kolektif sendiri. Nah, jadi pada awalnya anggota dari DEX sendiri itu terdiri dari sebuah kelompok persahabatan yang terdiri dari 10 orang anggota. Nah, mereka itu terbentuk pada tanggal 17 Agustus tahun 2017. Nah, munculnya ide untuk membuat DEX kolektif sendiri itu dari mana? Nah, jadi munculnya itu dari pas waktu mereka udah kuliah nih, terus mereka sadar kalau mereka itu di setiap pribadinya memiliki jurusan yang melatih soft skill dan hard skill mereka. Contohnya seperti vendor, terus videografi, terus teknik desain visual dan sebagainya. Nah, itu semua tuh dari mereka semua tuh. Nah, terus mereka kayak punya ide, mereka akan membuat suatu bisnis yang nantinya tuh akan menjadi wadah mereka untuk tetap berkumpul. Seperti itu. Jadi itu ide awalnya bagaimana DEX kolektif sendiri
itu bisa berlangsung atau bisa terbentuk. Nah, terus seiring berjalannya waktu itu, Dex Kolektif sadar bahwa bisnis ini tuh harus diekspansi dan sekaligus menambahkan anggota mereka dari cara internship atau magang, terus ataupun dari volunteer apabila kinerja mereka itu cocok dan sesuai dengan cara kerja Dex Kolektif, maka ada kemungkinan mereka itu bisa bekerja di Dex Kolektif sendiri. Tuh. Oke, selanjutnya berikutnya saya akan menjelaskan mengenai struktur organisasi dari Dex Kolektif sendiri, di mana struktur ini dibagi menjadi 8 dan setiap anggotanya itu saling membantu satu sama lainnya. Walaupun di sini tugasnya berbeda-beda, tapi mereka tetap bekerja satu tim. Nah, seperti yang aku bilang, ini dibagi menjadi 8. Jadi yang pertama itu ada Head of Dex Kolektif sendiri yang diduduki oleh Kak Kelvin. Terus yang kedua itu adalah Programming. Yang ketiga adalah Supporting. Keempat adalah Funding. Kelima Relation. Dan terakhir adalah Kreatif. Nah, dari Programming sampai Kreatif ini tugasnya adalah untuk membantu si Head of Dex Kolektif sendiri. Nah, tugas-tugas dari mereka sendiri itu kalau untuk programming sendiri adalah untuk memanage dan mengatur jadwal prioritas event-event apa yang nantinya akan datang untuk dikerjakan terlebih dahulu oleh Dex Kolektif. Gitu. Yang kedua, itu adalah supporting. Nah, supporting ini sesuai dengan namanya, berarti dia adalah untuk mensupport segala suatu aktivitas. Nah, salah satunya adalah untuk mencari kebutuhan akomodasi, transportasi, logistik, dan sebagainya. Nah, dan yang ketiga itu adalah funding. Nah itu berarti artinya adalah pendanaan. Nah, berarti sudah jelas tugas mereka adalah untuk mencari sumber keuangan, bisa dari sponsor ataupun bisa dari kerjasama yang menghasilkan keuangan, dan juga sekaligus tugas mereka adalah sebagai sekretaris dan juga bendahara. Nah, yang keempat itu adalah relation. Nah, relation atau relasi itu adalah fungsinya untuk menjaga relasi hubungan internal dan juga eksternal. Kalau internal itu adalah kaderisasi dari Dex dan juga bonding. Terus kalau untuk eksternal sendiri itu adalah public relation, humas, terus official account. Dan yang terakhir itu adalah kreatif. Nah, kreatif di sini bisa dibilang juga sebagai ujung tombak dari Dex Kolektif sendiri. Kenapa? Karena kreatif di sini itu kerjanya adalah untuk merencanakan segala hal kreatif dari Dex, bisa dari desain, konten publikasi, engagement untuk nanti project-project yang akan dikerjakan oleh Dex. Akhir dari saya itu adalah tentang pengoperasian dari Dex Kolektif sendiri. Di sini mengenai tentang tata letak ruang kerja dari Dex. Tapi berhubung karena mereka di sini masih perusahaan jasa dan juga mereka masih belum memiliki tempat yang fix atau yang pasti untuk mereka bekerja, maka di sini tuh mereka cara kerjanya atau cara bertemu mereka itu bisa di kafe-kafe ataupun bisa menyewa co-working space gitu. Tapi nanti untuk kedepannya mereka punya rencana untuk membangun atau membuat ruang kerja mereka sendiri. Jadi mereka lebih gampang untuk berkomunikasi dan juga untuk memikirkan event-event dan project-project yang nantinya akan mereka kerjakan. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Aurelio Padenugroho. Di sini saya akan menjelaskan mengenai SWOT analysis dari Dex Kolektif. Yang pertama, dari aspek strength, perusahaan menerapkan strategi diferensiasi yang baik. Perusahaan berusaha untuk memberikan value tambahan terhadap produknya dengan menambahkan fasilitas di dalam jasanya. Misalnya adalah konsultasi gratis. Lalu yang kedua, memiliki banyak lini bisnis. Perusahaan memiliki banyak lini bisnis yang bisa mendukung sebuah event sehingga menambah pendapatan. Nah, misalnya perusahaan itu bukan cuma planner atau IO doang, tapi juga ada vendor-vendor seperti vendor baju, vendor stiker, kipas, dan sebagainya. Jadi itu bisa menambah revenue bagi perusahaan. Lalu yang ketiga, memiliki beberapa pengalaman. Perusahaan memiliki beberapa pengalaman yang bisa menunjang kredibilitas. Seperti yang terakhir adalah menghandle pensi, prospects, dan need trackers. Lalu lanjut ke aspek weakness. Perekrutan yang masih mengandalkan hubungan pertemanan. Perusahaan masih menggunakan SDM berdasarkan kenalan saja, sehingga kurang bisa memanfaatkan talent pool yang lebih luas. Lalu selanjutnya, belum memiliki pencatatan keuangan yang baku. Karena masih tergolong UMKM, perusahaan belum melaksanakan pencatatan yang baku, sehingga bisa memungkinkan terjadi misalokasi keuangan. Ya, misalnya perusahaan menjadi lebih boros di salah satu pengeluaran dan kurang memperhatikan bagian-bagian mana yang lebih krusial seperti itu. Lalu lanjut ke aspek weakness. Perekrutan yang masih mengandalkan hubungan pertemanan. Perusahaan masih menggunakan SDM berdasarkan kenalan saja, sehingga kurang bisa memanfaatkan talent pool yang lebih luas. Lalu selanjutnya, belum memiliki pencatatan keuangan yang baku.
Karena masih tergolong UMKM, perusahaan belum melaksanakan pencatatan yang baku, sehingga bisa memungkinkan terjadi misalokasi keuangan. Ya misalnya perusahaan menjadi lebih boros di salah satu pengeluaran dan kurang memperhatikan bagian-bagian mana yang lebih krusial seperti itu. Lalu selanjutnya masih di weakness, operasional mayoritas masih berpusat di daerah Tangerang. Perusahaan sebagian besar masih menghandle event yang berlokasi di Tangerang. Hal ini bisa menyebabkan perusahaan kalah dengan I.O. lain yang jangkauannya lebih luas seperti Harper Pro dan Ismaya. Tentu dalam dunia I.O. ini kredibilitas atau pengalaman sangat dibutuhkan ya bagi perusahaan. Karena dengan pengalaman perusahaan bisa menunjukkan kredibilitasnya kepada calon konsumen. Nah sayangnya di sini Dax Collective masih menghandle acara-acara di Tangerang saja yang jadi mungkin akan kurang jika dibandingkan dengan I.O. yang lebih besar. Lalu selanjutnya yang terakhir, belum memiliki kantor pusat. Untuk sebuah perusahaan yang terbilang baru dirintis, cukup sulit untuk berkoordinasi apabila tidak memiliki kantor pusat. Penilaian calon konsumen pun terhadap perusahaan akan menurun. Lalu kita ke aspek opportunities. Yang pertama, industri kreatif semakin dibutuhkan. Saat ini semakin banyak pihak yang membutuhkan desain, fotografi, dan planner, sehingga menjadi kesempatan bagi perusahaan. Lalu selanjutnya, menjamurnya event musik di Tangerang. Semakin banyak event musik di Tangerang yang membutuhkan jasa vendor, planner, dan lain-lain. Lalu yang terakhir, banyak sekolah yang mulai mengadakan pensi besar. Pensi sekolah zaman sekarang semakin berkembang menjadi besar sehingga I.O. akan sangat dibutuhkan. Tentu aja mungkin kalau di sekolah-sekolah itu karena siswa-siswanya juga sangat sibuk untuk belajar dan sebagainya, jauh lebih mudah untuk menggunakan jasa I.O. Oleh karena itu di sini perusahaan memiliki kesempatan yang besar khususnya di Tangerang. Untuk aspek threats, yang pertama, banyak pesaing terdahulu. Sudah ada beberapa I.O. besar yang lebih dulu mendirikan usahanya, sehingga lebih dipercaya oleh konsumen. Lalu, keahlian grafik desain dan fotografi sudah mulai dikuasai oleh awam. Nah, generasi milenial sangat akrab dengan dunia digital. Oleh karena itu, banyak yang mulai mempelajari grafik desain dan fotografi, sehingga perusahaan tidak lagi dibutuhkan. Ya, walaupun masih di tahap-tahap yang awal, pemula, tapi kan peran dari perusahaan di sini sudah mulai tergantikan oleh anak-anak yang sekarang udah mulai belajar desain, fotografi, dan sebagainya, dan itu tentunya menjadi ancaman bagi perusahaan. Lalu yang terakhir adalah situasi akibat COVID-19. Karena terjadinya pandemi COVID-19 ini, banyak sekali acara yang diundur atau bahkan dibatalkan, sehingga akan mempengaruhi pendapatan perusahaan. Tentu aja mungkin yang udah kontrak dengan perusahaan sebelumnya harus di-cancel dan akhirnya uang harus dikembalikan karena alasan force majeure. Kita masuk ke aspek analisa Porter's 5 forces. Di sini ada 5 komponen. Yang pertama, bargaining power of consumer, lalu threats of new entrants, bargaining power of supplier, rivalry among competitor, dan threat of substitute product. Lalu kita masuk ke aspek yang pertama, itu bargaining power of consumer. Kita menganalisanya sebagai moderate threat. Saat ini ada beberapa vendor dan I.O. yang bisa menjadi pilihan bagi konsumen. Hal ini tentu akan menjadi ancaman bagi Dax Collective. Untuk itu, diferensiasi produk berupa pricing strategi harus lebih dipertahankan, serta sebisa mungkin Dax Collective lebih menambah value terhadap produknya, sehingga semakin banyak konsumen yang menggunakan jasa perusahaan. Nah, bisa dilihat bahwa perusahaan juga memiliki strategi diferensiasi berupa pricing, karena perusahaan di sini menempatkan harga yang lebih murah jika dibandingkan dengan pesaingnya yang lebih besar. Di sisi lain juga seperti yang sudah saya bilang tadi, perusahaan mengedit bargaining power of supplier. Kita mengidentifikasi sebagai moderate threat. Dax Collective memiliki beberapa supplier untuk memasuk kebutuhannya dalam menunjang suatu acara. Suppliernya pun tidak hanya terbatas pada satu supplier, melainkan ada beberapa supplier, sehingga tingkat independensi perusahaan terhadap supplier itu tinggi. Nah, perusahaan di sini memiliki banyak supplier untuk setiap lini bisnisnya. Misalkan vendor untuk baju dia punya 3 supplier, habis itu untuk fotografi dia kerjasama dengan 3 vendor dan sebagainya. Untuk itu bargaining power of supplier di sini kami mengidentifikasi sebagai moderate threat. Lanjut, di rivalry among competitor, kami mengidentifikasi sebagai moderate threat. Ada beberapa vendor yang lebih besar dari Dax Collective yang sudah menguasai pangsa pasar event organizer.
Namun dengan memiliki salah satu kelebihan yakni harganya lebih murah, DAX kolektif bisa menyaingi kompetitornya. Nah, makanya kita identifikasi sebagai moderate trade karena di sini walaupun cukup banyak saingan perusahaan, tapi tetap perusahaan memiliki diferensiasi produknya. Lalu yang terakhir ada trade of substitute product. Kami mengidentifikasinya sebagai insignificant trade. Perusahaan beroperasi di bidang planning, graphic design, dan fotografi. Untuk kebutuhan suatu event belum ada produk ataupun jasa pengganti yang mampu menggantikan segmen operasi perusahaan. Nah, sekarang kita masuk ke Enterprise Risk Analysis. Bisa dilihat mungkin di sebelah ada matriksnya. Nah, kita masuk ke yang pertama aja, Operational Risk. Di sini kodenya OR1, yaitu risiko human resource. Kami mengidentifikasinya sebagai moderate likelihood dan high impact. Perusahaan sampai saat ini masih mengandalkan orang-orang dalam satu perkumpulannya saja, dan belum terlalu memanfaatkan talent pool yang tersedia dengan optimal. Mayoritas pekerjaannya pun masih memiliki fokus terhadap hal yang lain, salah satunya kuliah. Untuk itu, event yang dijalankan perusahaan bisa beresiko untuk terbengkalai dan tidak terurus akibat banyak anggotanya yang lebih fokus terhadap studinya. Yang kedua itu operational risk 2, yaitu kodenya OR2 atau risiko regulasi. Kami mengidentifikasi sebagai low likelihood dan high impact. Perusahaan menjalankan bisnis yang sangat erat kaitannya dengan perizinan. Apabila sebuah event tidak mendapatkan izin, tentunya hal tersebut akan menjadi ancaman bagi perusahaan. Untuk itu, perusahaan perlu mempelajari secara baik bagaimana regulasi yang berlaku terkait mengadakan sebuah event, sehingga penolakan izin tidak akan terjadi. Ya, seringkali kita sering lihat, misalkan kalau untuk mengadakan sebuah acara yang melibatkan kerumunan banyak orang, itu izinnya berbelit-belit biasanya. Mulai dari ke Polres, habis itu ke kelurahan, kecamatan, dan sebagainya. Untuk itu, perusahaan harus benar-benar mengetahui sehingga tidak ada celah atau tidak ada kesalahan yang dilakukan perusahaan sehingga acaranya harus di-cancel dan ditunda gitu. Kita masuk ke operational risk 3, kodenya OR3, yaitu risiko cuaca. DAX kolektif mayoritas menghandle acara-acara yang bersifat outdoor atau luar ruangan. Untuk itu, cuaca yang tidak menentu seringkali menjadi hambatan bagi perusahaan. Untuk itu, perusahaan harus antisipasi sebelum terjadi cuaca buruk sehingga acara tetap bisa berjalan dengan lancar dan pelayanan memuaskan bagi konsumen. Ya, mungkin antisipasinya bisa dengan memasang terpal, memasang tenda, atau menyewa pawang hujan sehingga acara itu tetap berjalan dengan lancar. Kami mengidentifikasi risiko ini sebagai high likelihood dan low impact. Karena di sini perusahaan udah punya kiat-kiat gimana sih cara menghadapi cuaca buruk saat terjadinya acara. Financial risk, kodenya FR, yaitu risiko dari misalokasi keuangan. Kami mengidentifikasinya sebagai moderate likelihood dan moderate impact. Karena masih tergolong UMKM, perusahaan belum memiliki pencatatan dan perencanaan keuangan yang baku. Untuk itu, kemungkinan untuk terjadi kebocoran finansial perusahaan cukup besar, yang akan merugikan perusahaan di kemudian hari. Untuk itu, perusahaan perlu memulai untuk melakukan pencatatan rutin dan perencanaan pengalokasian keuntungan dari laba ditahan perusahaan demi perkembangan perusahaan ke depannya. Ya, mungkin untuk perusahaan di sini kelemahannya adalah salah satunya adalah kurang bakunya sistem keuangan. Perusahaan di sini masih secara mendistribusikan labanya itu kepada pemiliknya secara rata. Jadi misalkan pemiliknya di sini ada 10 orang, nah itu dibagi secara rata, dibagi 10 misalkan untuk satu event. Nah, tentu aja itu kan kurang baik untuk keberlangsungan perusahaan. Jadi perusahaan di sini harus memperbaiki sistem keuangannya dan juga tentunya sistem pencatatannya. Lalu yang terakhir adalah economic risk, risiko resesi ekonomi. Kami mengidentifikasinya sebagai low likelihood dan very high impact. Keadaan ekonomi Indonesia pasti sangat mempengaruhi kinerja penjualan perusahaan. Oleh karena adanya pandemi COVID-19 yang melumpuhkan perekonomian nasional, perusahaan pun juga terkena imbasnya. Banyak event yang harus dibatalkan dan diundur hingga waktu yang tidak ditentukan. Untuk itu, perusahaan perlu melakukan diversifikasi bisnis yang tidak terlalu bergantung pada sebuah event sehingga perusahaan bisa tetap kuat menghadapi krisis. Demikian presentasi dari saya, kurang lebih mohon maaf. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya dari aspek keuangan, karena usaha yang kami teliti bergerak di bidang jasa kreatif, jadi initial investment yang dimiliki berbentuk
skill, dan networking. Dan perihal keuangan juga, laporan keuangan yang mereka miliki belum sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. Dalam setahun, DAX dapat menangani 2-3 proyek besar dengan expected rate of return-nya 60%, tetapi hal ini juga tergantung negosiasi dan kesepakatan awal dengan klien, asal selama masih menutupi cost dan profitnya. Penghitungan rate dari karyawan DAX juga tergantung dari masing-masing kemampuan anggotanya, karena setiap anggota memiliki kemampuan yang berbeda seperti videografi, digital content, dan lain-lain. Jadi penghitungan rate-nya itu memperhatikan waktu tenaga, transport, dan sebagainya yang berhubungan dengan kemampuannya. Pembagian keuntungan DAX menggunakan sistem profit sharing, yaitu 80% untuk fee setiap orang yang bekerja di event dan 20% masuk ke kas. Jadi contohnya jika DAX memiliki keuntungan 10 juta, jadi 8 jutanya itu akan dibagikan untuk fee setiap orang yang bekerja di event itu, dan 2 jutanya akan masuk ke kas mereka. DAX memiliki keinginan atau rencana ke depannya di mana mereka bukan hanya menggaji pada saat event saja, tapi gaji per bulan juga. Dan karena DAX tidak memiliki kantor, jadi operasional kantor yang dikeluarkan setiap bulannya bisa dibilang tidak ada karena tidak memiliki kantor. Kesimpulannya, DAX Kolektif ini sangat amat menginspirasi kami sebagai anggota kelompok karena para founder mendirikan bisnis ini di usia sangat amat muda, bahkan lebih muda daripada usia kami saat ini gitu loh. Kemudian DAX Kolektif ini memiliki peluang yang sangat amat besar di pasar karena industri entertain dan industri kreatif ini sedang berkembang dengan sangat amat pesat. Maka dari itu, DAX perlu memikirkan untuk mengembangkan usahanya menjadi lebih besar dan lebih serius lagi. Yang terakhir, saran yang dapat kelompok kami berikan kepada DAX Kolektif yang pertama adalah DAX perlu memikirkan untuk membuat laporan keuangan yang baku karena ini nanti berkaitan dengan tingkat keakuratan dari kondisi keuangan mereka. Lalu yang kedua, DAX juga perlu mengembangkan dan mengupdate social media mereka seperti misalnya website, YouTube channel karena ini merupakan sarana yang paling cepat dan efektif untuk berkomunikasi dengan klien dan juga sebagai portofolio dari kegiatan-kegiatan mereka. Lalu yang ketiga, DAX juga perlu membuat risk management atau manajemen resiko terkait segala kegiatan bisnis mereka mulai dari operasional hingga pelaksanaan event atau project yang mereka kerjakan. Dan yang terakhir, DAX perlu memikirkan untuk menambah anggota baru bisa melalui volunteer atau merekrut anggota baru karena ini untuk menambah lebih banyaknya sumber daya manusia apabila misalnya ada anggota kelompok yang tidak bisa hadir karena ada kegiatan-kegiatan di luar DAX Kolektif seperti kuliah atau yang lainnya. Selebihnya, menurut kelompok kami, DAX Kolektif ini sudah layak dalam menjalankan bisnis-bisnisnya dinilai dari aspek-aspek yang sudah dijelaskan terlebih dahulu. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai analisa studi kelayakan bisnis dari DAX Kolektif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.